Bab Encam 401, bukan tebakan yang sopan. Di depan terlihat jejak rusa, padahal tadi di tempat ini tidak ada jejak, jadi kenapa sekarang juga tidak terlihat rusa? Liu Yimeng bertanya lagi. Liu Yimeng, apakah kau punya 1000 alasan bertanya kenapa? Liu Yitu berkata sambil bibirnya bergetar dan terdiam. Tentu bukan tidak paham, ini namanya rasa ingin tahu. Liu Yimeng berkata serius. Liu Yitu menarik sudut matanya dan hampir ingin membalut kepala adiknya. Sederhana, kawanan mungkin punya tempat istirahat yang cocok dekat sini, atau di tempat ini ada pemangsa rusa. Suo Feng berkata dengan suara rendah sambil melirik ke arah tempat persembunyian di luar. Pemangsa rusa? Serigala atau serigala merah? Ngotin Nguyet bertanya penasaran. Bisa jadi, juga mungkin karnivora dari keluarga kucing. Suo Feng berkata pelan lalu perlahan berdiri dan keluar dari tempat persembunyian. Ia merasakan peringatan bahaya terpicu, tapi setelah sebentar itu hilang. Fan Han mengernyit sedikit dan bertanya, Suo Feng, ada apa? Kewaspadaan dalam dirinya tak kendur, namun rasa bahaya tak punya sumber jelas, menandakan tempat ini masih aman, membuatnya bertanya-tanya apa yang memicu rasa itu. Setelah setengah jam, panci kambing rebus dengan kacang telah habis. Semoga badai salju berhenti besok. Ngotin Nguyet menambah kayu ke api, memperhatikan bahwa tuet kecil masih bisa bergerak. Entahlah, mudah-mudahan berhenti. Suo Feng menatap ke tempat persembunyian dan mengawasi hutan gelap. Persembunyian itu berada di bawah tebing curam, di satu sisi ada mata air panas, di sisi lain menghadap hutan. Suo Feng, kau belum berendam di mata air panas, sayang sekali. Fan Han berkata pelan. Suo Feng menyeringai dan dengan nada menggoda bertanya, jadi kau ingin aku berendam bersama kalian? Aku tidak mengatakan begitu. Fan Han tersipu dan melirik marah. Nanti pasti ada kesempatan. Suo Feng tersenyum. Kalau begitu kenapa tidak kita pindahkan tempat persembunyian kita ke sini? Liu Yimeng bertanya dengan santai. Pertama, pantai terlalu jauh. Kedua, membangun kembali tempat berlindung yang kokoh butuh waktu. Ketiga, tempat ini tidak seaman yang kau bayangkan. Keempat, Suo Feng mengemukakan beberapa alasan. Begitu, tapi maksudmu tidak aman bagaimana? Liu Yimeng bertanya penuh curiga. Kupikir kawanan rusa tidak tinggal lama karena ada pemangsa. Suo Feng berkata pelan. Bukankah itu berbahaya? Liu Yimeng gemetar dan menyusut di dalam persembunyian. Ada api jadi jangan takut, malam ini aku jaga. Suo Feng melambaikan tangan. Gilir jaga, kalian juga perlu tidur. Fan Han buru-buru berkata. Benar, 6 orang bergiliran setengah jam, pagi akan cepat datang. Ngotin Nguyet mengangguk. Begitu menyenangkan. Liu Yimeng terkekeh. Nanti juga berlalu, rambut belum benar-benar kering. Fan Han mengibaskan rambut panjangnya. Saat memasak ia khawatir rambut mengganggu dan merapikannya sampai selesai makan. Rambut masih basah. Mari main teka-teki kata untuk menghabiskan waktu, usul Ngotin Nguyet. Baik, jangan beri teka-teki terlalu susah, aku sangat pandai. Mata Liu Yimeng berbinar dan ia duduk bersemangat. Jangan remehkan aku. Liu Yimeng berkata. Dengar ini, menggigit sekali ekor kerbau rontok, tebak satu huruf. Ngotin Nguyet berpikir lalu berkata pelan. Liu Yimeng tersenyum percaya diri dan menjawab, terlalu mudah, itu, rubah. Ah, secepat itu. Ngotin Nguyet terkejut lalu lanjut, orang membuka pakaian, itu yang memakai pakaian, orang menundukkan topi, itu yang menangkap topi, tebak sebuah benda. Suo Feng mengerutkan dahi, jawabannya nampak sederhana. Topi, kan? Fan Han jawab duluan. Benar, kalian hebat. Ngotin Nguyet memuji. Kalian karena memberi teka-teki terlalu mudah. Suo Feng tersenyum, teka-teki seperti ini terasa tingkat sekolah dasar. Ngotin Nguyet malu dan menjulurkan lidah lalu berkata, kalau begitu Suo Feng beri 1 agar kami tebak. Baik, Suo Feng beri 1. Para perempuan bergantian membuka mulut. Baik. Suo Feng membersihkan tenggorokan, berpikir lalu berkata pelan. Mengangkut selimut hangat, menyentuh paha, mendorong keluar 2 paha,
meletakkan di mata, tebak benda sehari-hari. Suo Feng, kau yakin ini teka-teki sopan? Liu Yimeng tersipu. Kedengarannya tidak sopan. Ngotin Nguyat mendesah. Ini teka-teki sopan, jangan berpikir yang aneh. Senyum Suo Feng sedikit kaku. Di kepalanya hanya muncul gambar itu karena pernah melihatnya di sebuah situs. Suo Feng setengah tersenyum, kalau ia mengucapkan jawaban semua akan paham. Mengangkat selimut hangat, menyentuh paha. Fan Han tersipu, gambaran itu muncul. Mendorong keluar dua paha. Qi Wei Ding mengerutkan alis, bertanya-tanya jawabannya. Kalau tidak, aku ganti teka-teki. Suo Feng mencoba menebak peluang. Suo Feng mengerutkan alis, teka-teki itu membuat para perempuan malu. Ruangan dipenuhi tawa. Ini bukan teka-teki sopan, aku curiga Suo Feng sedang bercanda, tapi aku tak punya bukti. Teka-teki ini terlalu mudah, mau aku beritahu jawabannya? Diam, atau aku jadikan kau akun pribadiku. Bab 402, kalian salah paham. Ia memiringkan kepala menatap para gadis yang mengerutkan dahi. 5 menit telah berlalu sejak teka-teki diucapkan. Yah, apakah mau? Sop Hong menekan bibir dan berkata. Tidak. Fan Han melambaikan tangan, merasa jawabannya sudah dekat. Kami sendiri yang mau. Liu Ye mau menunduk, merasa malu jika tidak bisa menebak setelah menyombongkan diri. Ia melirik keluar kegelapan, hanya salju beterbangan dan ranting bergoyang tertiup angin, tidak ada tanda bahaya. Membuka kaki tidak sopan. Liu Ye Mong bergumam. Mulut Sop Hong berkedut, masih terjebak pada itu. Sop Hong, apakah kompas? Ngotin Nguyat bertanya. NK Box. Bukan. Sop Hong menggeleng. Bukan. Tapi juga membuka dua kaki. Ngotin Nguyat berbisik, menunduk berpikir lagi. Sop Hong tersenyum pahit, teka-teki ini mudah. Ia tahu mereka fokus pada dua baris pertama, tetapi kunci ada di belakang. T6 Din bertanya pelan. Sop Hong, apakah itu kacamata? Benar. Sop Hong menyeringai, akhirnya ada yang menjawab. Ahaha. Itu kacamata? Liu Ye Mong kaget. Tentu, ingat lagi jawabannya. Sop Hong menghela nafas. Angkat selimut. Liu Ye Mong membaca pelan, lalu wajahnya bersinar. Benar-benar kacamata, seharusnya terpikir lebih awal. Liu Ye Tu menghela nafas. Kakak Enam Din luar biasa. Ngotin Nguyat memuji. Benar-benar, kacamata dijelaskan begitu tidak sopan. Fan Han menegur, mencubit pinggang Sop Hong. Kalian salah paham. Sop Hong menggoda. Tidak, jelas kamu menipu kami. Ngotin Nguyat memutar mata. Lagi, aku tidak percaya kita tidak bisa menebak. Liu Ye Mong berteriak. Yang terakhir. Sop Hong berkata serius. Jangan lagi teka-teki tidak sopan. Fan Han memperingatkan. Sop Hong mengangguk, lalu berkata pelan, istri muda melahirkan, tebak satu idiom 4 kata. Muntah darah ke orang lain. Liu Ye Tu memerah. Sop Hong? Para gadis menatapnya. Uhuk, bukan itu. Sop Hong cepat menggeleng. Baik. Mereka setuju, merasa terhibur di alam liar. Hampir 1 jam berlalu, mereka sudah mencoba semua yang terpikir, lalu bosan. Sop Hong berdiri dan meregangkan tubuh. Sudah malam, mari istirahat. Kita hanya punya 2 sleeping bag, tapi ada 6 orang, bagaimana tidur? Ngotin Nguyat menggigit bibir. Sleeping bag besar, masing-masing bisa 3 orang. Liu Ye Mong bergumam. Tapi, Sop Hong? Liu Ye Tu melirik malu. Kalian tidur, aku berjaga, solusi sempurna. Sop Hong mengernyit. Tidak, kita berbagi kesulitan, bergantian berjaga. Liu Ye Mong menolak, lalu menyarankan, aku dengan Fan Han, Sop Hong bersama kami, Fan Han di tengah. Liu Ye Tu menyipitkan mata pada adiknya. Apakah ini baik? Ngotin Nguyat ragu. Tidak apa, aku percaya Sop Hong. Liu Ye Mong tulus.
Kamu bicara seolah aku binatang. Sop Hong tersenyum pahit, sudah diatur. Kalau begitu, 2 orang pergiliran, tidak usah khawatir sleeping bag kurang. Sop Hong mengusulkan. Ide bagus, mari lakukan. Ngotin Nguyen setuju. Itu juga baik. Liu Yemong mengangguk. Kami berjaga dulu. Ngotin Nguyen berkata, belum ingin tidur. Ya, saat bulan sampai ke sana, bangunkan aku. Sop Hong menunjuk langit, menghitung hampir subuh. Baik. Ngotin Nguyen memberi isyarat oke. Kakak beradik Liu meregang, mengeluarkan sleeping bag dari keranjang dan membentangkannya. Selamat tidur, ingat bangunkan aku. Liu Yemong mengingatkan. Selamat tidur. Fan Han dan Sop Hong masuk ke sleeping bag lain. Ngotin Nguyen dan T6 Din duduk di dekat api, memegang kapak, menambah kayu ke nyala api. Waktu berlalu, bulan bergerak ke arah tanda Sop Hong. Ngotin Nguyen menguap, meregang agar tetap segar. Tin Nguyen, bisa pejamkan mata sebentar, aku berjaga. T6 Din berbisik. 2 menit kemudian, ia bersandar pada T6 Din, memejamkan mata, napasnya teratur. Waktu berlalu lagi, Sop Hong dalam tidur berkerut, lalu membuka mata. Ia menoleh pada gadis itu, mencubit lembut hidungnya dan mengguncang. Kucing malas kecil, waktunya bangun. Dia mengucek mata, bergumam, sudah waktunya? Bab 403. Apakah kau ingin mandi di pemandian air panas bersama Sop Hong? Baiklah. Fan Han berbisik pelan, mengangkat tangan untuk meregang pinggang. Ia hati-hati keluar dari kantong tidur, melirik saudari Liu yang masih tidur lelap, lalu berjinjit ke pintu masuk tempat berlindung, memeluk pakaian dan duduk di dekat api. Sop Hong sudah berpakaian rapi, duduk bersila di samping api, menunduk sambil berbisik, kalian tidur saja. Fan Han membelai wajahnya yang agak malu, tersenyum berkata, cepatlah tidur. Baiklah. Wu Tingyu menjawab mengantuk, masuk ke kantong tidur bersama Qi Weiding dan memejamkan mata. Fan Han mengangkat bibir, menguap, mengulurkan tangan ke api, bergumam, tempat tidur tanah tetap paling nyaman. Ada apa? Fan Han menoleh penasaran. Sop Hong menepuk tanah di depannya, berbicara lembut, duduklah di sini. Fan Han berdiri, melangkah lalu duduk di depannya. Kau harus tidur lagi. Sop Hong merangkul bahunya, menariknya ke dadanya, punggungnya menempel pada dada kokoh, meringkuk dalam pelukan. Sop Hong, kau tidak lelah? Fan Han memerah wajah, bersandar padanya, tubuhnya jauh lebih hangat. Tidak mengantuk. Sop Hong tersenyum lembut, dagunya di atas kepalanya. Kalau begitu aku juga tidak, aku akan menemanimu. Fan Han berbisik dengan senyum. Baiklah. Bibir Sop Hong melengkung, jarinya membelai rambutnya. Waktu berjalan perlahan, setelah setengah jam napasnya teratur terdengar. Ia menoleh, gadis itu telah menutup mata, bernafas tenang dalam tidur. Sop Hong tertawa kecil, meraih kayu bakar lalu menambahkannya ke api. Ia menengadah ke langit luar, salju berkurang meski angin masih meraung. Perintah terdengar dalam pikirannya, tandai. Layar maya muncul, menampilkan hari ke-30 menyala. Sop Hong tersenyum miring, bergumam, hanya 1 hari lagi, hadiah bulan kedua akan apa ya? Hari ini adalah hari ke-58 di alam liar. Sistem menandai 60 hari berarti 1/6 tahun telah lewat. Tersisa 307 hari. Ia menekuk bibir, menghela napas dalam hati, merasa setahun berjalan terlalu lambat. Ia menatap gelap, memperkirakan badai akan berhenti saat fajar. Waktu berlalu, salju reda, Sop Hong bersandar di pintu masuk dengan mata setengah terpejam, api masih menyala, perak putih muncul di cakrawala. Gadis dalam pelukannya tidur nyenyak, tidak bangun sekalipun. Ngoh! Liu Yemeng berguling dalam kantong tidur, alisnya bergerak lalu membuka mata. Ia bangkit, merapikan pakaian, mengenakan sepatu lalu keluar, cakrawala perak menyilaukan. Sop Hong, kenapa kau tidak membangunkanku? Liu Yemeng manyun marah. Kau sudah bangun. Sop Hong membuka mata, tersenyum, ia baru saja terlelap sebentar. Ngoh! Liu Yetu juga bangun,
Tidur lebih awal semalam, kini bangun tanpa rasa kantuk. Baik. Van Han mengusap wajah, berdiri dari pelukannya lalu kembali linglung ke kantong tidur. Sop Hong, kau juga harus istirahat. Liu Yetu berbicara lembut, berpakaian rapi lalu duduk di samping api. Tidak, aku akan berendam di pemandian air panas. Sop Hong tersenyum, siang hari tidak memungkinkan, sekaranglah saatnya. Mandi air panas sekarang? Liu Yemeng berseru pelan. Ya, sudah lama aku tidak mandi dengan baik. Ia menjawab ringan. Sop Hong melirik, saudari Liu menatap penasaran. Bibirnya melengkung, ia melepas baju kain, lalu mantel bulu, lalu celana. Ia tertawa kecil, melepas celana bulu juga, ragu sebentar lalu hanya mengenakan pakaian dalam untuk masuk. Tidak sia-sia, begitu hangat. Ia bergumam, lalu menyelam ke air. Mandi pagi di air panas pasti menyenangkan. Liu Yemeng bergumam, membalikkan badan ke api. Tidak, aku tidak boleh berpikir begitu. Ia menggeleng serius. Liu Yetu menyipitkan mata ke adiknya cukup lama lalu mengalihkan pandangan. Di kolam, Sop Hong bersandar di batu, tubuhnya terendam air hangat, menatap langit yang cerah, hari baru dimulai. Setelah setengah jam, dari tempat berlindung tercium aroma daging, Liu Yemeng mengaduk panci besi sup tahu, daging di keranjang pun matang. Liu Yetu keluar, menutupi mata dan berseru, Sop Hong. Sarapan sudah siap. Datang? Ia menjawab, berenang satu putaran lalu naik. Liu Yetu cepat membalikkan badan, lega, mengambil kain dari keranjang lalu memberikannya. Sop Hong mengelap tubuhnya dengan kain, bertanya santai, mereka semua sudah bangun? Ya, semua sudah bangun, menunggumu sarapan. Liu Yetu menjawab lembut. Baiklah. Ia mengeringkan tubuh, melilitkan kain di pinggang. Ia cepat membalikkan badan, melangkah kembali. Sop Hong tertawa kecil, melepas pakaian dalam basah, mengenakan celana bulu dan celana kain, lalu melepas kain. Saat ia kembali, para gadis sudah duduk mengelilingi api, memegang mangkuk tanah liat hangat. Makanlah, sebentar lagi kita kembali ke perkemahan. Ia mengeringkan rambut basah, duduk, mengambil sarapannya dan makan lahap. Baiklah. Para gadis menjawab serempak, menggunakan sumpit untuk menyantap daging. Bab 404, Berski. BZZZ BZZZ BZZZ. 9 drone melintas di hutan, di atas salju tebal, Sop Hong dan para gadis melangkah, meninggalkan jejak berliku. Setelah sarapan mereka berkemas, meninggalkan mata air panas, berjalan kembali di jalur lama. Sop Hong, kau masih ingat jalan? Tanya Van Han pelan, tangannya masih digenggam. Semalam badai salju menutupi semua jejak. Aku ingat, lewat sini, jawab Sop Hong, menuntun gadis itu. Mereka berjalan di hutan, tiap beberapa langkah ada pohon atau semak, salju menutupi sulur dan batu. Berski di sini bisa menabrak dan berdarah. Tempat ini tidak cocok untuk ski, hanya di bukit, kata Sop Hong lirih. Dengan kecepatan ini, sore kita sampai di tempat berlindung, kata Liu Yetu. Sop Hong menebas ranting bersalju, berkata, tapi tanpa daging, energi habis, tenaga tak pulih, jalan akan berat. Asal bisa kembali saja. Ngotin Nguyet menghela napas, ia lebih suka ranjang tanah hangat daripada tidur luar. Waktu berlalu, matahari condong ke barat, awal siang. Aduh, lemak yang kumakan habis. Ngotin Nguyet duduk di salju, terengah. Semua berhenti, mencari tempat istirahat. Lalu, ia mengeluarkan panci dan jerami, menyiapkan api untuk air. T6 Din mengumpulkan kayu. 15 menit kemudian salju mencair, mendidih di panci, mendingin di atas salju. Jauh lebih enak. Ngotin Nguyet menghela napas. Ini hari ke-9 di alam liar, rambut pirangnya terikat, wajah tanpa riasan tapi tetap halus dan putih. Kruk. Perutnya berbunyi. Setelah setengah hari jalan, sup pagi sudah habis. Tahan, 2 jam lagi. Sop Hong tersenyum. Ngotin Nguyet memerah, melambaikan tangan, tak apa, tak terlalu lapar. Kruk. Perut Van Han dan Liu Yemong ikut berbunyi, membuat mereka malu. Istirahat sebentar, lalu jalan lagi,
makanan menunggu di sana. Sop Hong menggeleng, ia juga hanya makan semangkuk. Setelah istirahat, mereka lanjut. Matahari miring, 2 jam kemudian perkemahan tampak. Kita kembali, akhirnya. Mata Liu Yemong berbinar, wajah letihnya cerah, ia berlari. Pelan, jangan jatuh, ingat Sop Hong. Ia menatap sekitar, tak ada jejak binatang, tenanglah hati. Akhirnya, bisik Van Han, melihat tempat berlindung terasa rumah. Kreek. Gerbang terbuka, Liu Yemong masuk duluan. Sop Hong dan rombongan ikut, T6 Din menutup. Tak ada yang berubah. Liu Yemong mendorong pintu, memeriksa. Sop Hong masuk, menatap sekeliling, tak ada bekas diacak. Aku masak. Van Han berlari ke tungku, menyalakan api cekatan. Ia mengambil panci, menatap kuali, menghela, airnya membeku. Box. Tungku mati 2 hari, salju mencair lalu membeku. Ia bawa panci keluar, ambil salju lagi untuk direbus. Makan camilan dulu. Sop Hong merobek daging domba, mengunyah, lalu membuka pintu ruang budidaya. Dalam gelap, tungku padam, ia cepat menyalakan dengan jerami dan ranting, api hangat. Ia pergi ke sayur liar, menyentuh daun, terasa es. Agak sulit. Ia tersenyum pahit, semua sama. Saat hangat, es mencair, daun hijau layu karena sel pecah. Masih bisa tumbuh lagi. Ia bergumam, menggali tanah, bila akar hidup, bisa tumbuh lagi. Kita masih ada sayur malam ini. Ia tersenyum pahit, memetik daun lembek. Kreek. Pintu terbuka, Ngotin Nguyet dan T6 Din masuk, mengunyah domba. Sop Hong, apa yang kau lakukan? Tanya Ngotin Nguyet. Membersihkan daun, jawab Sop Hong. T6 Din ikut membungkuk, hati-hati menangani daun. Bab 405, paket hadiah bulanan. Baik, Tin Nguyet, bawa sayuran liar ke Van Han dan biarkan dia mengatur masakan, bisik Sop Hong, meremas daun terakhir di tangannya. Melihat, 2 petak hijau kini gundul, hanya beberapa daun kecil seukuran kuku tersisa. Baiklah. Ngotin Nguyet mengambil keranjang bambu, membuka pintu kayu dan keluar. Lumayan, pengaruhnya tidak besar. Sop Hong mengangkat jerami, miselium di serbuk gergaji tumbuh baik. Ia memeriksa saluran bambu, hanya sedikit yang busuk. Ia menambah kayu bakar ke tungku dinding, lalu melihat sekeliling. Setelah yakin, ia berbisik, mari kembali ke tempat persembunyian. T6 Din mengangguk dan mengikuti. Kemana Tin Nguyet pergi? Tanyanya sambil duduk dan mengunyah daging kelapa. Memberi makan kelinci dan anak rusa, jawab Van Han sambil memasukkan sayuran ke panci. Ah! Ia mengernyit, melihat kandang bambu tempat Chow dan Murung. Ia mengambil 2 kenari, menghancurkan dan memasukkan. Cak cak cak. Chow dan melompat, ekor bergoyang, senang menggigit. T6 Din menatap. Sop Hong tersenyum, menyodorkan tangan, Chow dan naik dengan kenari. Ia memberikannya, boleh dibelai. Ia ragu, lalu menyentuh lembut. Matanya berbinar saat memeluknya. Sop Hong mengernyit, anak anjing ini kembali menaklukkan seorang gadis. Krik. Pintu kayu terbuka. Untung kelinci dan anak rusa tidak kelaparan. Ngotin Nguyet dan Liu Yetu masuk, menutup angin dingin. Makan malam siap. Van Han tersenyum, mencicipi sehelai daun. Liu Yemong meletakkan pot tanah liat dengan sayuran tumis dan daging rusa. Harum sekali. Ngotin Nguyet jongkok, menghirup. Makanlah. Van Han tersenyum, duduk, lapar. Setelah seharian, mereka makan lahap. Panci cepat kosong. Setelah lebih 20 menit, 6 orang minum teh hangat. Hik. Ngotin Nguyet bersendawa, sesudah makan aku merasa mengantuk. Ia menguap, mengusap mata, menopang dagu. Hehe, kakak Tin Nguyet, semua orang melihatmu, goda Van Han. Biar saja, aku bukan diva lagi, ia tertawa. Nyanyikan lagu, pinta Van Han. Lagu apa? Membetulkan rambut emas. Gelembung, jawab cepat, mengingat sejak pertama kali.
Baiklah, ia tersenyum, berdehem, lalu bernyanyi. Di bawah matahari, gelembung berkilau warna. Suaranya jernih, memikat, semua ikut bersenandung. Penonton berkomentar, penggemar mengirim hadiah. Dewi Tin luar biasa, suara indah. Hadiah 8.888 bola ikan, tanpa musik pun indah. Ah, aku mati, suara terlalu indah. Ibu, telingaku hamil, apa yang kulakukan? 4 menit berlalu, ia berhenti. Begitu indah sampai telinga hamil, puji Liu Yemong. Tidak terlalu berlebihan, ia malu. Mereka bermain, Liu Yetu dan Te Nam Din mencuci, yang lain main catur. Waktu cepat berlalu, malam tiba, atas dorongan Sop Hong, para gadis mandi dan tidur. Sop Hong, belum tidur? Tanya Van Han. Jangan tidur terlalu larut. Ia menutup bibir, masuk ke kantong tidur. Ia menguap, lalu terjaga hingga fajar, menunggu paket bulanan. Bab 406, tahu itu tidak mungkin. Uhuk-uhuk. Han Hungok menutup mulutnya dan batuk pelan. Hungok, minumlah air mint, akan lebih nyaman. Han Tan Ngok duduk di tepi ranjang membawa cangkir kayu dan berbicara lembut. Baik. Han Hungok bangun, menerima cangkir, tenggorokannya yang kering terasa lega. Kemarin pagi, kedua saudari Han keluar sesuai janji, berjalan di pegunungan mencari makanan, tetapi sore harinya terjebak badai salju. Bagaimana rasanya? Han Tan Ngok bertanya khawatir, menepuk lembut punggung adiknya. Jauh lebih baik, jangan khawatir. Han Hungok tersenyum, mengembalikan cangkir dan berbaring lagi. Kunyah daun mint kering, membantu flu dan demam. Han Tan Ngok memberinya. Baik. Han Hungok menurutinya. Kak, di luar penuh salju, di mana ada obat herbal? Han Hungok berbisik. Han Tan Ngok menyelimutinya dan berkata lembut, daunnya habis, tapi di bawah salju ada akar, hanya lebih sulit ditemukan. Pernah lama tinggal di gunung, dia tahu betul khasiat herbal. Kalau begitu besok aku ikut. Han Hungok cepat berkata. Tidak. Han Tan Ngok menggeleng. Kau masih flu dan demam, jika keluar ke salju sakitmu bertambah parah, pemulihan jadi lama. Baiklah. Han Hungok menggigit bibir dan bergumam, aku merepotkanmu. Bodoh, tentu tidak. Han Tan Ngok terkejut, lalu menyentuh pipinya untuk menenangkannya. Benarkah? Mata Han Hungok berkaca-kaca. Tentu, sekarang tidur, begadang memperlambat penyembuhan. Han Tan Ngok tersenyum. Kalau kakak, tidak tidur. Han Hungok bertanya. Dia ingin berjaga menjaga api semalaman, tidak mematikannya lebih awal, karena adiknya sakit dan perlu hangat. Jangan terlalu larut. Han Hungok berbisik, lalu perlahan menutup mata dan bernapas tenang. Han Tan Ngok bangkit, hati-hati memperbaiki posisi tidur adiknya agar lebih nyaman. Semoga besok membaik. Dia menghela napas, tahu mencari akar di bawah salju tidak mudah. Sop Hong duduk di dekat perapian dengan pisau tentara dan kayu, mengukir diam-diam. Krek-krek. Pisau bergerak, serpihan kayu jatuh, ukiran membentuk gadis chibi. Hanya 4 hari lagi ulang tahunnya. Sop Hong bergumam, mengukir wajah lembut dengan hati-hati. Dia ingin menyiapkan hadiah sebelum fajar. Dia cepat menyembunyikan ukiran, melirik ranjang, dan setelah yakin dia tidur nyenyak baru tenang. Dia meniup debu, menyembunyikan ukiran di rak belakang guci, agar dia tidak melihatnya. Sop Hong menguap, berdiri, dan meregangkan tubuh. Sudah hampir waktunya. Dia bergumam, lalu memerintah, tandai. Seketika layar virtual muncul, menampilkan hari pertama menyala, sistem telah masuk bulan baru. Lalu suara mekanis berbunyi, ding. Tandai 30 hari, hadiah paket bulanan. Dia langsung memerintah, buka paket bulanan. Ding. Resep ramuan peningkat tubuh tingkat menengah diperoleh. Ding. Paket pengalaman medis liar tingkat menengah diperoleh. Ding. Paket pengalaman eksplorasi mineral tingkat dasar diperoleh. Mendengar ini,
Semua lelahnya hilang, semangatnya bangkit. Dia duduk lagi di dekat api, membelakangi kamera, menambah kayu, dan memerintah, buka resep ramuan peningkat tubuh. Tiba-tiba kepalanya berdenyut, arus pengetahuan dan gambar membanjir masuk. Dia menggertakkan gigi di perapian, menahan diri dalam diam. Beberapa menit kemudian, sakit kepala mereda, keningnya basah keringat. Huhu. Sop Hong bernapas berat, mengusap keringat, lalu minum air untuk meredakan sakit. Ternyata tingkat menengah. Dia mengeklik lidah, kali ini sistem murah hati. Resep ramuan peningkat tubuh tingkat menengah, apa artinya? Jika berhasil dibuat, Van Han dan yang lain juga akan mendapat kekuatannya. Bertahan hidup jadi lebih mudah. Dia memeriksa bahan, wajahnya muram. Lingzi 100 tahun, ginseng gunung 100 tahun. Dia menghela napas, banyak herbal tidak ada di Pulau Xuan Nguyet, beberapa bahkan belum pernah terdengar. Dia tersenyum pahit, menyingkirkan pikiran, menunggu kesempatan lain. Lalu dia memerintah, buka paket pengalaman medis liar. Bab 407, Bertahan hidup santai. Ding, paket pengalaman medis alam liar sedang ditransfer. Sejumlah besar pengetahuan masuk ke kepalanya, rasa sakit muncul lagi, tetapi kali ini lebih ringan, hanya berlangsung lebih dari 10 menit. Sop Hong menyeringai, perlahan mencerna pengetahuan baru. Banyak pengetahuan dan resep ditambahkan. Ia menata informasi itu dengan hati-hati. Paket medis tingkat menengah masih menggunakan ramuan, tetapi dengan lebih banyak resep bisa menyembuhkan lebih banyak penyakit. Bertahan hidup di alam liar kini lebih terlindungi. Ia bergumam. Setelah mencerna, ia memberi perintah lain, buka paket eksplorasi mineral. Ding, paket eksplorasi sedang ditransfer. Sop Hong sudah siap, tapi sesaat kemudian sakit kepala menyiksanya, membuatnya mengerang, menunduk ke tungku dinding, menahan tubuh agar tidak gemetar, menghindari kamera. Hampir 20 menit berlalu, rasa sakit hilang, dahinya dipenuhi keringat. Huhu. Ia menarik napas dalam, menghapus keringat dan tersenyum pahit. Tubuh sekuat apapun tak tahan sakit ini. Ia menenangkan diri, menata pengetahuan, mineral muncul di benaknya bersama teknik tambang dan eksplorasi. Di antaranya 5 atau 6 seperti biji besi dan garam. Saatnya tidur. Ia menguap, menaruh kayu di tungku, melepas sepatu, naik ranjang dan masuk ke kantong tidur. Ngo. Van Han bergumam, berbalik, memeluk pinggangnya, menyandarkan kepala, napasnya tetap tenang. Sop Hong menoleh, bibirnya melengkung, lalu menutup mata dan tertidur. Pagi hari, cahaya jatuh di Pulau Bulan, Van Han dan saudari Liu bangun, sibuk di tungku. Di ranjang, Sop Hong perlahan membuka mata, berbaring sebentar lalu bangkit, mengenakan sepatu dan turun. Selamat pagi. Van Han tersenyum cerah. Hehe, Kak Nguyet, rambutmu perlu diperbaiki. Liu Yemeng bercanda. Nanti akan kurus. Nguyet menyisir rambut emasnya yang sudah rusak. Hari ini hari ke-10, tidak dihitung hari ini masih ada 4 hari. Ia menghitung, mereka telah bertahan 10 hari. Waktu cepat berlalu. Van Han menghela napas, 4 hari lagi bintang itu kembali ke kota. Hehe, Van Han kecil, apa kau tak ingin kami pergi? Tanya Nguyet. Sedikit, hanya sedikit. Van Han menjulurkan lidah. Hati-hati, mungkin aku tak pergi. Ia pura-pura mengancam. Tinggal akan menambah kesulitan. Sop Hong tersenyum sambil sikat gigi. Tidak sulit, memberi makan 2 orang lagi mudah. Lebih baik jika kau tinggal, punya bintang sebagai teman, orang lain tak bisa. Van Han tersenyum lembut, menuangkan teh daun pinus dan memberinya. Tidak, aku harus kembali ke kota. Bagaimana dengan para penggemar? Nguyet menjulurkan lidah dan turun dari ranjang. Sop Hong tertawa. Iya benar, berita tentang bintang selalu panas, fans bisa berlebihan. Dewi kembali, alam liar keras. Ya, kembali, aku takut Sop Hong memakanmu habis. Omong kosong, ia tak akan begitu. Jika ia tinggal, Nguyet akan jatuh ke pelukannya. Dengan pesonanya, mungkin saja. Setengah jam kemudian,
Mereka sarapan bersama. Liu Yimeng mengunyah lalu bertanya tak jelas, "Sop Hong, hari ini apa yang kita lakukan?" "Membersihkan salju." Ia menjawab pelan. "Makanan berlimpah, dan dengan salju berburu berbahaya. Ini bertahan hidup?" Nguyat menggoda, yang lain berjuang, di sini santai. Tei Enam Ding mengatupkan bibir, terasa seperti wisata. "Kalian bisa berlatih bela diri dan panahan." Sop Hong menyarankan. "Ya, hanya itu." Liu Yimeng manyun, "Berlatih seharian bisa melelahkan, terutama dengan Tei mengawasi, malas tak mungkin." "Hehe, aku akan membuat topi." Fan Han tersenyum, 3 kulit serigala sudah diproses, ia ingin membuat topi hangat. "Fan Han, jangan buat untukku, sebentar lagi aku pergi, jangan buang kulit," kata Nguyat. "Tapi masih ada beberapa hari." Ia berbisik. 4 hari cepat berlalu. Nguyat bersikeras, setelah lama di sini, ia tak mau membuang kulit lagi. "Baiklah." Fan Han mengangguk pasrah. Liu Yimeng dan gadis itu mengambil busur, keluar berlatih. Sop Hong mengambil tangga, membawa sekop, naik ke atap dan mulai membersihkan salju. Bab 408, Rasa Bersalah Nhan En Hangok. Uhuk-uhuk. Di dalam kabin kayu, Nhan En Hangok memanggil, "Kakak, sarapan sudah siap." Ia duduk di samping api, wajah pucat, kepala pusing, demam dan flu semakin parah hari ini. Krek. Nhan Tan Ngok mendorong pintu, mengerutkan kening dan berkata pelan, "Kenapa kamu bangun?" "Kalau tidak dijaga, panci akan gosong." Nhan En Hangok merapatkan bibir dan menjawab lirih. Sudut bibir Nhan Tan Ngok berkedut, seolah daging di panci sudah hancur. Ia mengambil mangkuk dan sumpit kayu dari rak, menuangkan sup daging dan memberikannya kepada adiknya. Berkata, "Cepat makan, lalu istirahat." "Aku tidak nafsu makan." Nhan En Hangok memegang mangkuk, menatap sup hambar tanpa bumbu. "Makan sedikit saja, kalau tidak tubuhmu tidak kuat," kata Nhan Tan Ngok lembut. "Baiklah." Nhan En Hangok meniup uap panas, mencicipi sup dan menelan rasa amis. Tanpa bumbu, sulit dimakan. Mulut Nhan Tan Ngok bergetar, tapi tetap menghabiskan sup. Setelah adiknya makan, ia membawa panci dan mangkuk keluar, mencucinya dengan salju dan arang, membersihkan semuanya lalu kembali. Nhan En Hangok duduk di ranjang, menatapnya, dan bertanya lirih, "Kakak, apakah kau akan pergi sebentar lagi?" "Ya, aku akan menggali akar obat, kau tetap di ranjang." Nhan Tan Ngok mengambil busur dan panah dari rak dan menyelipkan pisau di pinggang. "Jangan khawatir, aku pasti pulang sebelum malam." Ia berjalan, merapikan kera adiknya, lalu menepuk kepala dengan lembut dan mengingatkan, "Jangan keluar kabin, kalau lapar siang nanti masak sesuatu." "Baik," jawab Nhan En Hangok pelan. "Aku pergi, tetaplah hangat." Nhan Tan Ngok mengingatkan lagi, lalu keluar, mendaki gunung. Nhan En Hangok melamun di ranjang, setelah lebih dari 10 menit ia berbaring, menatap api. Huhu. Di hutan, Nhan Tan Ngok melihat sekeliling, berhenti di bawah pohon besar, dan menggali salju dengan pisau, berharap menemukan akar. Ia menggali lebih dari 10 menit, membersihkan salju, menyingkap tanah beku. Ia melihat sekali, lalu bangkit dengan pasrah dan berkata pahit, 10 menit lagi terbuang. Tanah kosong membuktikan tidak ada tanaman. Ia membereskan barang, menepuk salju di lutut, dan terus naik, berhenti di tempat-tempat mungkin untuk menggali. Waktu berlalu, matahari mencapai puncak, menandakan siang. Huhu. Nhan Tan Ngok terengah, duduk di samping pohon dengan keranjang. Hanya ada 2 akar, hasil kerja seharian. Aku bertanya-tanya apakah bisa menemukan rumput lidah ular bunga putih. Gumamnya. Rumput ini tumbuh di banyak tempat, tapi dengan salju sulit dicari. Bibir kering, tenggorokan haus, ia menggenggam salju, ragu, lalu membuangnya, terus mencari. Waktu berlalu, matahari condong ke barat, ia mendaki puncak, memandang jauh. Itu laut, pasti banyak pesaing di sana. Ia menatap ke timur, samar-samar melihat laut biru. Pantai lebih mudah untuk bertahan hidup, tapi ia terbiasa di gunung, jadi tetap tinggal. Dari puncak,
Hanya terlihat putih, dengan sedikit hijau. Itu pasti pohon pinus. Bisiknya. Melihat ke timur, samar-samar terlihat hijau, pasti pinus. Ia menghela napas, mencari lagi dan menggunakan pisau membersihkan salju, mencari ramuan terakhir, rumput lidah ular bunga putih. Hati-hati, ia mencabut tanaman utuh. Ia meletakkannya di keranjang, berdiri, menepuk salju dan bergumam, "Aku harus pulang, tidak tahu bagaimana keadaan Ngok." Ia pergi setengah hari, sekarang kembali, berharap tiba sebelum gelap. Mengikuti jejak, ia turun. Setelah lebih dari 2 jam, kabin muncul. Langit mulai gelap, pintu terbuka, Nhan Ngok keluar dengan mantel bertudung dan obor, menatap sekeliling. "Ngok, cepat masuk, dingin sekali," teriak Nhan Tan Ngok. "Kakak, kau sudah pulang." Wajah cemas Nhan Ngok mereda, ia berencana mencarinya. "Ya, maaf membuatmu khawatir," kata Nhan Tan Ngok lembut, lelah dan berdebu. Melihat bibir pecah-pecah adiknya, Nhan Ngok merasa bersalah dan berkata, "Aku sudah merebus air panas, ayo minum sedikit." Bab 409, ulang tahun yang akan datang. Duduklah cepat, tubuhmu lemah, jangan berlari. Nhan Tan Ngok lembut mendesak, satu tangan mengambil mangkuk kayu, yang lain menyentuh dahi adiknya untuk merasakan panas. Dia menghela napas, berkata tak berdaya, demamnya lebih parah. "Tidak apa-apa, tidur lagi akan sembuh." Nhan Ngok berbisik. Dia menghela napas dalam hati, adiknya polos, itu karena hidup di pegunungan dengan sedikit kontak. Jika sejak kecil tinggal di kota, pikirannya akan berbeda. Nhan Tan Ngok meminum air, lalu mengambil akar dari keranjang, mencucinya dengan salju, dan menaruhnya di samping. "Ngok, sudah makan siang?" Dia bertanya lembut. "Belum." Nhan Ngok menggeleng. "Aku akan memasak." Nhan Tan Ngok mengangguk, mengambil sepotong daging, meletakkannya di dekat api untuk mencair. "Daging lagi?" Nhan Ngok menggigit bibir, menatap daging rusa. "Ya, tubuhmu lemah, perlu kekuatan." Nhan Tan Ngok menjawab, membalikkan daging. Nhan Ngok menunduk, dia lebih suka sayuran liar tanpa bau amis. Setengah jam kemudian, makanan siap, sup daging dengan mint. Rasanya lumayan. Nhan Tan Ngok mencicipi, lalu memberikan mangkuk, "Cepat makan." "Ya." Nhan Ngok minum setelah ragu. Rasa mint memenuhi mulutnya, membuat kepalanya jernih. Meski sakit, dia minum habis, perutnya tenang. Nhan Tan Ngok juga makan, lalu mencuci panci, mengisinya dengan salju, dan meletakkannya di api. Panas melelehkan salju jadi air mendidih. Dia memasukkan herbal, menekannya, dan merebus dengan api besar. Setengah jam kemudian, air berubah dari bening ke hijau muda lalu gelap, sari keluar. Dari setengah panci, hanya tersisa 2 mangkuk. Dia menambah kayu, merebus hingga tersisa 1, lalu menuangkan dengan hati-hati. Kelihatannya sangat pahit. Nhan Ngok meniup mangkuk. "Obat baik rasanya pahit, minum lalu tidur, besok akan lebih baik." Nhan Tan Ngok berkata lembut. "Ya." Nhan Ngok mengangguk, minum habis, mengerutkan alis, menahan mual. "Tahan, jangan muntah." Nhan Tan Ngok memperingatkan. Nhan Ngok mengangguk, setelah beberapa saat mualnya hilang. "Baik, berbaringlah, istirahat membantu obat." Nhan Tan Ngok merapikan tempat tidur, berpikir jika tidak membaik, dia akan keluar dari lomba dan membawanya ke kota. Uang operasi akan dipikir nanti. Nhan Ngok menurut dan berbaring. Nhan Tan Ngok menata, lalu duduk di dekat api, berdoa demamnya turun. Di pegunungan timur, 4 atau 5 hari jauhnya. Di persembunyian Sop Hong, mereka duduk di sekitar ranjang tanah, bersemangat bermain catur. Gerakan kereta, itu benar. Liu Ye mau menggigit bibir, khawatir untuk Ngotin Nguyet. "Benarkah?" Ngotin Nguyet bingung, baru belajar. "Baik, aku ulangi." Dia cepat mengangguk, mencoba mengambil bidak. Sudah digerakkan, tidak bisa kembali. Mulut Sopong berkedut, melihatnya mengembalikan kuda.
Hehe, hanya satu langkah, tidak masalah. Ngotin Nguyat menjulurkan lidah, bertingkah, biarkan aku satu langkah, hanya satu. Sop Hong tersenyum pahit, melanjutkan. Lebih dari 10 menit kemudian, selesai, dan dia menang lagi. Sop Hong, biarkan aku bermain. Van Han berkedip imut, malam ini dia hanya bermain sekali. Baiklah. Sop Hong tertawa, mencubit pipinya, dan menyerahkan tempat. Kakak Enamdin, mau bermain? Ngotin Nguyat bertanya. Ya. Enamdin mengangguk, duduk. Aku juga ingin mencoba. Dia tersenyum, menata bidak. Sop Hong tersenyum, mengambil ukiran dan pisau, membuka pintu dan pergi ke ruangan. Ulang tahun gadis itu sudah dekat, dia harus menyelesaikan ukiran. Dia duduk di dekat perapian, mengukir dengan hati-hati. 1 jam kemudian, dia mendengar sesuatu, menyembunyikan ukiran, membersihkan, dan membakar serpihan. Krek. Pintu terbuka, gadis itu masuk. Sop Hong, apa yang kau lakukan? Van Han melihat berkeliling, lalu berkata lembut, aku merendam air kelapa, ayo minum. Baik. Sop Hong menjawab tenang, mengikutinya kembali. Bab 410, paket hadiah 7 hari. Tentu saja aku. Van Han yang ramping mengerutkan alis, menepuk dadanya, dan wajah halusnya menunjukkan sedikit kebanggaan. Hebat. Espong bertepuk tangan setuju. Mengalahkanmu itulah yang hebat. Van Han memerah, bergumam pelan. Kalau begitu kamu harus lebih berlatih. Espong menyeringai, tanpa sadar merasa dirinya menjadi target yang ingin dilampaui semua gadis. Aku akan menunggu. Espong tertawa kecil, menyerahkan cangkir keramik. Gadis itu manyun, menerima cangkir, menuangkan air kelapa untuknya, lalu pergi ke meja kayu melihat kakak beradik Liu bermain catur. Kakak, siapa yang kalah harus memberi terapi fisik. Liu Yemng berkata serius. Ganti dengan syarat lain. Bibir Liu Yetu berkedut, menjawab pelan. Liu Yemng tampak menyesal, berpikir sebentar lalu berkata, kalau begitu bantu mencuci pakaian dalam? Boleh. Liu Yetu cepat mengangguk. Setelah lebih dari 20 menit, Liu Yemng duduk, manyun, tidak bisa menyelesaikan permainan, bidaknya terkepung. Makanannya sudah dingin. Liu Yetu berkata tenang. Jangan terburu-buru. Liu Yemng menjawab tanpa mengangkat kepala, meski hampir kalah. Liu Yetu mengernyit, 5 menit lagi berlalu, menunggu lebih lama berarti fajar. Liu Yemng melirik diam-diam ke arah Espong, meminta bantuan. Menyerahlah, tidak ada jalan. Espong menurunkan tangan, berbisik, permainan catur sudah buntu. Baiklah. Liu Yemng manyun, berbicara dengan enggan. Mengerti? Gumam Liu Yemng. Baik, cuci muka lalu tidur. Espong mendesak lembut. Baik. Para gadis menjawab bersama, masing-masing membawa barang. Espong berdiri, memindahkan meja, lalu duduk di dekat perapian. Setengah jam kemudian, para gadis selesai mencuci dan berbaring. Espong, jangan tidur terlalu larut, tidak baik untuk kesehatan. Van Han mengingatkan lembut. Mengerti? Dia menjawab, melihat gadis itu menyembunyikan diri di kantong tidur, lalu menambahkan kayu bakar, keluar dari persembunyian, dan pergi ke ruang pelatihan. Waktu berlalu lambat, angin bertiup, dia menepuk serpihan kayu, ukiran selesai. Ukiran kayu itu indah, seperti karya seni, dengan detail mustahil tanpa pengalaman bertahun-tahun. Dia pasti suka. Gumamnya, menyembunyikan ukiran di antara perapian dan kuali. Ah! Dia menguap, membersihkan serpihan, menambahkan kayu, lalu kembali ke persembunyian. Tak lama, panel sistem muncul, menunjukkan hari kedua bercahaya. Suara mekanis terdengar, ding. Ditandai 7 hari, menerima 1 paket dasar. Paket 7 hari lagi. Dia tertegun, kebingungan hilang. Dia menghitung waktu, tersenyum pahit, seminggu lagi berlalu, hampir lupa. Dia melirik kamera di rak, berbalik, bersandar pada perapian pura-pura istirahat,
dan memerintahkan, buka paket. Ding. Satu paket pengalaman membuat arak dasar. Ding. Satu paket pengalaman memancing dasar. Wajahnya terkejut, lalu tenang. Ah, waktunya tidur. Dia meregang, bergumam, mengenakan sepatu kelinci, naik ranjang, dan masuk ke kantong tidur. Gadis itu berbalik, memeluk pinggangnya, dan cepat tidur. Dia melihatnya, memeluknya, dan memerintahkan, buka paket membuat arak. Ding. Pengalaman membuat arak ditransmisikan. Rasa sakit datang, pengetahuan dan gambar membanjiri kepalanya, 6 menit berlalu sebelum hilang. Paket itu berisi 8 metode, arak buah, arak beras, arak obat, dengan bahan seperti buah liar, gandum, beras. Waktu fermentasi bervariasi, paling cepat 1 bulan, paling lama hampir 1 tahun. Apakah mereka ingin menjadikanku master arak? Pikirnya. Setelah menyerap, dia memerintahkan, buka paket memancing. Ding. Pengalaman memancing ditransmisikan. Rasa sakit kembali, berlangsung lebih dari 10 menit. Sulit sekali ditahan. Gumamnya. Dia menenangkan diri, merapikan pengetahuan. Paket itu mencakup umpan, pancing, tali, lingkungan, dan pembuatan. Umpan berbeda menarik ikan berbeda, beberapa hanya satu, dijelaskan detail. Lingkungan termasuk sungai, danau, laut, dengan metode dan catatan. Tidak menyangka. Memancing punya begitu banyak pengetahuan. Kagumnya, pantas saja butuh waktu lama. Dia menutup mata, menyerap, lalu membuka paket berikutnya. Bab 411, Kekesalan. Ding, lengan kanan telah meminum ramuan penguat tulang. Sop Hong tak kuasa bergidik, lalu rasa sakit menusuk menyebar di tulang lengannya. Dari bahu hingga ke ujung jari, tiap tulang seakan dihantam palu. Ia menggertakkan gigi, menahan erangan, keringat menetes dari dahi, bibir pucat bergetar. Rasa sakit perih itu bertahan lebih dari 10 detik sebelum reda, ia menghela napas panjang, tahu jika lebih lama ia tak akan tahan. Jika membangunkan gadis muda, hanya akan membuatnya khawatir, itu yang tak ia inginkan. Huhu. Ia menenangkan napas, berbaring diam lebih dari 10 menit untuk pulih. Aku jadi lebih kuat. Ia mengepalkan tangan kanan, jelas merasakan perubahan, perbedaan dengan tangan kiri terlihat nyata. Beban sama yang diangkat dengan kiri terasa berat, dengan kanan terasa ringan, hasil dari tulang yang diperkuat. Meski sakit, imbalannya sepadan. Ia tersenyum tipis. Setelah keringat di dahinya kering, ia memejamkan mata, tubuh dan jiwa sangat lelah. Pagi hari, cahaya matahari menyinari Pulau Huyen Nguyet, di hutan bambu, saudara Zhao, Tran Chihai, dan Hei Xiong bangun. Matahari sudah muncul. Bagus, hari ini kita bisa menjelajah lebih jauh. Tran Chihai keluar dari persembunyian dan berbicara pelan. Zhao Lei terkejut, bertanya dalam suara dalam, hari ini mau menjelajah kemana? Hei Xiong? Tran Chihai tidak menjawab, menoleh padanya. Ke timur, dekat laut, mungkin ada hasil. Hei Xiong berkata datar. Tran Chihai mengangguk dan berkata dingin, siapkan sarapan, makan lalu berangkat, hari ini kita harus dapat makanan lagi. Mengerti? Zhao Lei tersenyum, kini ia dan saudaranya sepenuhnya bergantung pada Tran Chihai, sebab setiap kali makanan ditemukan oleh Hei Xiong. Andai sekali saja mereka sendiri yang menemukannya, tak akan jadi begini, dipaksa bergantung demi bertahan, jika tidak mungkin sudah tersingkir. Saudara Zhao duduk di samping api, merebus salju dalam panci besi untuk sarapan. Setelah lebih dari setengah jam, mereka selesai, membereskan barang lalu keluar. Kembali sebelum malam, ayo berangkat. Tran Chihai memerintah, melangkah di salju tebal, menuju timur. Salju memperlambat langkah, memaksa sering berhenti untuk memeriksa arah dan memberi tanda. Tempat sialan ini tak ada apa-apa. Zhao Lei bergumam, menendang salju, sekeliling hanya putih, tak ada satu semak hijau pun, bagaimana bisa menemukan makanan? Baru setengah jam, bersabarlah. Tran Chihai menjawab dingin. TCH. Zhao Lei menggertakkan gigi, setengah jam itu terasa setengah hari, ia mengusap matanya yang perih.
Dengan salju begini, bisa dapat makanan? Zhao Lei menarik lengan kakaknya, memberi tanda diam. Ada banyak, seperti kelinci salju, kambing gunung. Hei Xiong menjawab tenang, menatap sekitar tapi tetap tak menemukan apapun. Sial, makin sakit. Zhao Lei mengumpat, berhenti, mengusap mata terus. Turunkan tanganmu, biar kulihat. Hei Xiong memerintah, melangkah cepat. Turunkan tangan. Ia berkata. Sial, ada apa ini? Zhao Lei ragu sejenak lalu menurunkan tangan, matanya memerah penuh urat darah. Hei Xiong mengernyit, membuka kelopak matanya, memeriksa lalu berkata, kebutaan salju, cukup merepotkan. Kebutaan salju, apa itu? Tran Qihai bertanya, mengernyit. Hei Xiong menjelaskan singkat, menekankan gejala dan akibatnya. Tak akan buta kan? NK Bos. Zhao Lei bertanya cemas. Baru tahap awal, dengan istirahat tidak akan buta. Hei Xiong menjawab datar. Ia pernah kena kebutaan salju saat jadi tentara, setelah mengintai 3 hari di salju, lalu dirawat 2 hari di rumah sakit. Kalau begitu, bagaimana sekarang? Aku tak bisa menutup mata dan berjalan. Zhao Lei mengeluh, mata setengah terpejam, air mata menetes dari sudut. Persembunyian sudah kehabisan makanan, jika hari ini tak menemukan, malam nanti semua kelaparan. Hei Xiong berhenti lalu berkata, atau kau tunggu di sini, kami kembali menjemputmu nanti. Sial, harusnya tak ikut. Zhao Lei menggerutu, menyipitkan mata terus melangkah, tindakannya menunjukkan pilihannya. Ia tak mau lapar malam ini, juga tak mau sendirian, jika ada binatang buas mendekat, bisa mati tanpa sadar. Hati-hati. Zhao Lei cepat-cepat menopang kakaknya, menuntunnya maju. Hei Xiong melirik Tran Qihai, dalam hati sudah menebak sebagian besar pikirannya. Hampir 2 jam berlalu, mereka menembus hutan menuju tanah lapang ratusan meter. Mata Zhao Lei berbinar, menunjuk gundukan seberang dan berbisik, di sana ada bukit kecil, mau kita periksa? Cari di sekitar sini dulu. Tran Qihai bergumam, diam-diam mengingat tempat itu. Mereka mulai menyebar, Zhao Lei duduk di bawah pohon besar, matanya yang kabur memaksanya menunggu. Sial, aku harus rebut lagi kendali. Ia berpikir pahit, kendali jatuh ke tangan Tran Qihai, semua harus menuruti, membuat Zhao Lei sangat kesal. Bab 412, kukira kau sudah lupa. 3 hari kemudian, sore hari, Fan Han dan yang lain duduk di ranjang tanah bermain catur. Bagaimana aku harus melangkah selanjutnya? Fan Han mengerucutkan bibirnya, memegang bida yang tertangkap, berpikir. Gadis itu fokus, di depannya ada T6 Din. Sejak kalah sekali, dia sering mengajak Fan Han bermain lagi, hari ini pun sama. Hihi, hari ini aku merepotkan kakak Mong, setelah selesai permainan ini aku akan membantumu. Fan Han tersenyum minta maaf. Tidak apa, mainlah beberapa ronde lagi. Liu Yemong menggeleng, melirik adiknya lalu berjalan ke perapian. Gerakan T6 Din melambat, setiap langkah butuh waktu lebih lama. Fan Han berkedip, berpikir hati-hati, dia tidak boleh meremehkannya, karena yang kalah harus memijat pemenang, itu taruhan mereka. Liu Yetu melirik sekitar, kadang ke perapian, kadang ke gerbang, seolah ada sesuatu di luar. Mungkin begini. Liu Yemong bergumam, mengingat bisikan Sopong kemarin. Dia menuang madu ke panci besi dan mengaduk. Seharusnya tidak apa. Dia bergumam, melirik Fan Han yang masih bermain, lalu mengambil cetakan. Dia berbisik, harus berhasil. Dia menekan adonan kacang ke dalamnya, membentuk kue bulat rendah. Lumayan. Dia menutupi pandangan Fan Han, mengoles madu di kue. Dia menemukan 3 lilin resin, masing-masing tebal seperti ibu jari, dan menancapkannya di atas. Sebuah kue sederhana selesai. Itu permintaan Sop Hong, karena hari ini ulang tahun Fan Han. Dia sangat beruntung. Dia bergumam, meletakkan kue ke samping dan menyiapkan makan malam. Di ranjang, Fan Han dan T6 Din masih bermain. Semakin sulit. Fan Han mengernyit, tenggelam dalam permainan. Setelah setengah jam, dia akhirnya menang. Akhirnya aku menang. Dia tersenyum, meregangkan tubuh.
Fan Han, panggil Sop Hong makan malam. Mong menyajikan hidangan terakhir. Baik, apa yang dia lakukan? Lama sekali tidak muncul. Fan Han bergumam. Bagus. Liu Yetu memberi isyarat pada Te Nam Din, yang sengaja memperpanjang permainan. Kriit. Pintu terbuka. Sop Hong berdiri di halaman, obor menyala di sekitarnya. Dia tersenyum, selamat ulang tahun, Fan Han. Di sampingnya ada 6 manusia salju, 5 besar 1 kecil. Ciri-cirinya menunjukkan mereka mewakili saudari Liu dan 2 bintang. Di salju tertulis, selamat ulang tahun Fan Han. Kukira kau sudah lupa. Bulu mata Fan Han bergetar, dia berlari memeluknya. Oh, aku sangat terharu. Suaranya tercekat. Gadis bodoh, kenapa menangis di hari ulang tahun? Sop Hong tidak menyangka dia begitu tersentuh. Penonton online segera mengirim komentar dan hadiah. Wah, dia begitu perhatian, siapapun yang menikahinya pasti bahagia. Ibu, aku ingin menikah dengan Sop Hong. Lupakan, Fan Han sudah jadi miliknya. Sangat mengharukan, bahkan di udara dingin dia membuat manusia salju, aku harus memukul pacarku sekarang. Aku marah, aku akan menghukum suamiku sekarang juga. Kau tidak kedinginan, berdiri di sini? Fan Han menatapnya, menggenggam tangannya. Tidak dingin. Sop Hong tersenyum, mengeluarkan ukiran kayu. Ini, hadiahmu. Oh. Mata Fan Han melebar, dia menerimanya. Sop Hong, kau yang membuat ini? Dia terkejut, karena ukiran itu adalah dirinya sendiri. Setiap detail halus, semua ciri unik ditampilkan. Bab 413, Isyarat Agung. Aku benci padamu. Fan Han tersipu, meninju dadanya pelan, namun maksud hatinya jelas. Selamat ulang tahun untukmu, semoga bahagia, semoga sehat, semoga masa depanmu cerah. Saudari Liu membawa kue dari tempat persembunyian dengan hati-hati. Selamat ulang tahun untukmu. Ngotin Nguyat menyanyikan lagu ulang tahun, bertepuk tangan bersama Te Nam Din untuk memeriahkan suasana. Fan Han berbalik, wajahnya penuh bahagia, berbisik, terima kasih semua. Haha, kue ini aku yang buat, cepat tiup lilin dan buatlah harapan. Liu Yemong tertawa, membawa kue ke hadapannya. Baik, terima kasih kakak Mong. Fan Han menjawab tulus. Cepat, berdoalah. Senyum langka muncul di wajah Liu Yetu. Sesaat kemudian, ia membuka mata, pipinya merah merona. Kepala sekolah bilang, jika kau mengucapkan harapan itu tidak akan terkabul. Fan Han tersenyum, mengusap wajah untuk menyembunyikan pikirannya. Sop Hong mengangkat alis, dia bukan orang biasa, mendengar jelas harapan itu. Baik, tiup lilinnya. Sop Hong lembut mendorong, lilin getah hampir habis. Ya. Fan Han menarik napas dalam dan meniup 3 lilin sekaligus. Selamat ulang tahun. Semua orang bersorak gembira. Terima kasih telah merayakannya denganku. Wajahnya berseri bahagia. Cepat potong kuenya, dingin akan keras. Sop Hong mengingatkan. Ya. Fan Han menggendong kecil Mok, mengikuti saudari Liu lalu duduk di dekat ranjang tanah. Fan Han, ini pisau. Ngotin Nguyat memberinya pisau militer bersih. Aku tidak bisa menunggu lagi. Fan Han hati-hati melepas lilin. Ini kue ulang tahun terbesar yang pernah ia terima. Bagaimana rasanya ya? Liu Yemong berharap, kue ini dibuat dari ampas kedelai, kelapa dan madu. Cepat cobalah. Matanya berbinar. Fan Han memotong dan mencicipi sepotong dengan sumpit. Enak sekali. Ia menyipitkan mata, rasa madu dan kelapa berpadu unik namun lezat. Benarkah? Liu Yemong ikut mencicipi. Ternyata tidak buruk. Matanya berbinar, meski tidak sehebat yang digambarkan Fan Han. Cukup baik. Liu Yetu mengangguk, membuat kue dari ampas kedelai itu hebat. Semua ikut makan, kue cepat habis. Kemudian gulungan daging pun dilahap, perut kenyang mereka bersandar minum teh hangat. Apakah ini makanan terakhir kita? Ngotin Nguyat mengusap perutnya, seperti wanita hamil bersandar di meja rendah.
Besok masih ada sarapan. Sop Hong tertawa kecil. Aku benar-benar enggan pergi. Ngotin Nguyat menghela napas, hari ini hari ke-13, besok hari ke-14, hari terakhir rencana. Kami juga enggan berpisah denganmu, Kakak Tin Nguyat. Van Han memeluk pinggangnya. Aku akan menunggu kalian di kota, lalu menjemputmu. Ngotin Nguyat menegaskan. Haha, peserta lain pasti iri. Van Han tersenyum. Ngotin Nguyat melirik kamera, berbisik, kalau begitu, mau jadi bintang, aku bisa membantu. Tidak, Sop Hong bilang dunia hiburan kacau, aku tidak akan bertahan, aku akan dimakan habis. Van Han menggeleng tegas. Sop Hong benar. Ngotin Nguyat menghela napas, ia tahu kekacauan industri itu, tanpa keluarga ia pun tak akan bertahan. T6 Din berpikir lalu berkata, hadiah ulang tahunmu akan kukirim nanti. Di alam liar ini ia tak punya apa-apa, hanya saat kembali. Kakak Enam Din, tidak perlu, niatmu sudah cukup. Van Han cepat memeluknya. Saat kembali aku akan mentraktirmu makan malam. T6 Din tersenyum, ikut memeluknya. Haha, baiklah, setelah meninggalkan pulau aku akan mengunjungimu. Van Han tersenyum ceria. Bibir T6 Din melengkung, aku bisa menjemputmu. Van Han, saat kembali aku akan membelikanmu mobil sport sebagai hadiah ulang tahun. Ngotin Nguyat buru-buru berkata, ingat belum ada hadiah. Kakak Tin Nguyat, itu terlalu mahal, aku tidak bisa menerima, lagi pula aku tidak bisa menyetir. Van Han cepat melambaikan tangan. Lalu apa yang kau mau? Katakan padaku. Ngotin Nguyat menepuk dadanya, tampak dermawan. Niatmu yang terpenting, hadiah tidak penting. Van Han berkata tulus. Begitu ya? Ngotin Nguyat mengangguk, sudah memikirkan perhiasan atau pakaian. Van Han, kami juga tidak. Punya apa-apa sekarang, tapi di kota nanti kami akan mentraktirmu makan. Liu Yetu menggenggam tangannya, agak canggung. Bab 414, Malam Terakhir. Hehe, untuk siapa penghangat ranjang ini? Wu Tingyue menutup mulut dan tersenyum, ucapannya penuh makna. Tentu saja, untuk Yun Han. Liu Yimeng menjawab serius. Kakak Meng, jangan bercanda. Yun Han tersenyum indah. Ehem. Suo Feng batuk 2 kali dan menggoda, pelayan penghangat ranjang, terdengar bagus. Suo Feng, dasar babi. Yun Han melotot marah. Suo Feng mengernyit, berpikir, lalu apa denganku? Bagaimana kalau hotpot? Wu Tingyue bertanya, menonton siaran langsung, melihat Suo Feng dan gadis itu makan membuatnya ingin menelan ludah. Tai Weiting mengangguk, memang ingin mencoba hotpot luar ruangan. Meski makan hotpot pagi agak aneh, tapi tidak masalah. Yun Han membuat isyarat oke dan berkata, masih ada banyak daging, bisa kita masak. Bagus. Mata Wu Tingyue berbinar, pertama kali makan di alam liar. Aku cuci panci dulu. Liu Yizhu berdiri. Tai Weiting ikut membantu. Gadis itu duduk di ranjang tanah, membelai ukiran kayu pemberian Suo Feng. Yun Han memiringkan kepala. Suo Feng, kenapa aku tidak tahu kau punya bakat ini? Ini bakat alami. Suo Feng menyombong. Muka tebal sekali. Yun Han tertawa. Gadis itu tertawa, matanya melengkung seperti bulan sabit, lalu mengeluarkan papan catur. Waktu berlalu perlahan, malam itu bulan sangat terang, yang lain di Pulau Suanyue sudah tidur. Aha! Wu Tingyue berdiri dan meregang, memperlihatkan pinggang ramping. Bersihkan lalu tidur. Suo Feng mengingatkan. Baik. Para gadis menjawab, membereskan barang. Suo Feng memindahkan meja, memutuskan tidur lebih awal dan masuk ke kantong tidur. Selamat malam semuanya. Yun Han berbisik, lalu memeluk pinggang Suo Feng. Selamat malam. Para gadis menjawab dan memejamkan mata. Pagi harinya, cakrawala bersinar perak, matahari perlahan naik dari laut. Yun Han dan saudari Liu sudah sibuk di tungku dinding. Daging digantung untuk dicairkan. Buat bumbu dulu. Liu Yizhu bergumam, memotong jahe hutan dan lemon, menumbuk dengan mint.
Mari buat sup jamur dengan jamur ST George. Yun Han bergumam, menambahkan bahan ke panci besi mendidih. Harum sekali. Wu Tingyue bangun, mengucek mata, semua bangun pagi sekali. Kita tidak tahu kapan helikopter datang, lebih baik bersiap. Yun Han berkata lembut, menambahkan kayu. Maaf merepotkan. Wu Tingyue malu. Hehe, cepat cuci muka. Yun Han tersenyum. Baik. Wu Tingyue memakai sepatu dan pergi mencuci. Lebih dari setengah jam kemudian, semua sudah duduk di sekitar ranjang tanah. Panci besi mendidih, meja penuh daging dan sayur liar segar yang dipetik Suo Feng. Hotpot di alam liar punya rasa berbeda. Mata Wu Tingyue berbinar, ia mengambil daging rusa dan makan. Hotpot di musim dingin paling enak. Liu Yimeng setuju, apalagi saat bersalju. Daging serigala ini rasanya aneh, bisa dimakan tapi tidak enak. Liu Yimeng berkata. Katanya mirip daging anjing, entah benar. Wu Tingyue berkata. Aku belum pernah makan daging anjing. Liu Yimeng menggeleng. Aku juga tidak. Yang lain ikut menggeleng. Daging serigala tidak enak untuk hotpot, lebih baik dipanggang. Suo Feng berkata. Meja ini penuh daging enak. Yun Han menghela, rusa, kambing, kelinci, serigala merah, babi hutan. Dum dum dum. Tiba-tiba, suara helikopter makin keras. Apakah mereka menjemput kita? Wu Tingyue kaget, menelan daging lalu berlari ke pintu. Ia membuka, melihat helikopter melayang, tangga tali turun. Seorang pria parubaya berseragam berteriak, Nona Wu, kami datang menjemputmu. Pria itu tertegun, nada suaranya seakan ia enggan pergi. Tai Weiting keluar dengan bagasi yang siap. Bab 415, membenarkan hal ini. Ya, nanti pasti ada kesempatan untuk mengunjungi semua orang lagi. Ngotin Nguyet menghela napas pelan, menggenggam tangan Van Han dan menasihati lembut, kamu harus benar-benar menjaga dirimu, sekarang masih muda, setidaknya tunggu sampai 18 tahun sebelum itu. Itu? Yang mana? Bulu mata panjang Van Han bergetar, sejenak bingung tidak bereaksi. Ngotin Nguyet merapatkan bibir, berpikir sebentar lalu berbisik, itu dengan Sop Hong, hehehe. Wajah Van Han langsung memerah, ia segera mengerti maksudnya, menunduk dan berbisik lirih, Kakak Tin Nguyet, kau bicara ngawur, Sop Hong bukan orang seperti itu. Mulut Sop Hong berkedut, ia mendengar jelas percakapan mereka, meski tidak sengaja, tetap terasa canggung. Aku tahu. Ngotin Nguyet tersenyum lembut. Tunggu sampai kalian kembali. TE6 Din juga mengangguk pelan. Di helikopter, pria parubaya berseragam mendesak, Nyonya Ngo, Anda harus pergi. Sebentar, jangan buru-buru. Jawab Ngotin Nguyet tanpa mengangkat kepala. Ia mengeluarkan kantong tidur dari bagasi dan memberikannya kepada Sop Hong. Biarkan kantong tidur ini untuk kalian, aku percaya sutradara sudah menjelaskan pada penonton. Hati-hati di jalan. Kata Sop Hong lembut. Baik, terima kasih atas perawatan beberapa hari ini, kami pergi dulu. Ngotin Nguyet melangkah maju, tiba-tiba memeluk pinggang Sop Hong, lalu berbalik membawa buntalan keluar. Sop Hong tertegun, lalu melambaikan tangan perpisahan. TE6 Din merapatkan bibir, ragu lalu mengulurkan tangan. Ruang penonton siaran langsung mendadak riuh, komentar memenuhi layar. Aku juga ingin merasakan pelukan Sang Dewi. Apa hanya aku yang iri pada Ngotin Nguyet? Aku ingin dipeluk Sop Hong, lebih baik dengan kaki melingkar di pinggangnya. Di depan, kau mengatakan isi hatiku. Internet bukan di luar hukum, hitung aku ikut. Van Han melirik Sop Hong, lalu melambaikan tangan, hati-hati di jalan. Baik. Jawab Ngotin Nguyet. Helikopter berhenti 2 meter di atas tanah, salju belum dibersihkan, tidak bisa mendarat. Ngotin Nguyet menggenggam tangga tali, hati-hati naik beberapa langkah lalu berbalik naik ke pesawat. Duduk di belakang, TE6 Din ikut naik. Duduklah Rat, kita segera lepas landas. Pria parubaya mengingatkan. Aku tahu. Ngotin Nguyet menatap kesal, karena dia datang terlalu cepat sehingga mereka harus pergi sebelum selesai makan hotpot. Mulut pria itu berkedut, ia langsung diam.
Awalnya ingin menunggu sampai mereka selesai, tapi sutradara terus mendesak, jadi ia harus datang lebih awal. Klak klak klak. Helikopter terangkat, menuju pantai, lalu terbang ke daratan. Saat itu, pengamat Hamin memegang pengumuman tentang kantong tidur yang didapat Sop Hong. Berdasarkan bantuan tambahan yang diberikan Sop Hong dan kelompoknya kepada dua pengamat, selama waktu ini para gadis menghabiskan daging dan persediaan, menimbulkan masalah, jadi mendapat kompensasi kantong tidur adalah wajar. Fuong Lam menjelaskan. Ia tidak tertarik dengan komentar penonton, sudah bisa menebak. Komentar terbagi dua, ada yang mengeluh tidak adil dan menuduh sutradara. Ada yang mendukung keputusan, kebanyakan penggemar Sop Hong dan para gadis. Tentu saja banyak juga penggemar Ngotin Nguyet dan T6 Din. Bagaimanapun Sop Hong merawat idola mereka, tidak ada alasan menentang. Mereka sudah pergi. Van Han berkata pelan, helikopter perlahan menghilang dari pandangan. Kehilangan dua orang, terasa agak sepi. Gumam Liu Yemong. Nanti pasti ada kesempatan lagi, begitu kita masuk tiga besar kita bisa kembali ke kota. Sop Hong menenangkan. Ya, kurang dari 10 bulan, akan cepat berlalu. Van Han mengangguk, lalu kembali ke tempat persembunyian, hotpot belum selesai dimakan. Saudari Liu juga kembali, naik keranjang tanah dan melanjutkan makan. Tenang saja, kita habiskan sampai habis. Sop Hong tersenyum, melirik gadis itu. Van Han memerah, buru-buru batu kecil, semua makan lebih banyak. Setelah setengah jam, hanya mangkuk kosong. Tersisa, mereka berempat bersandar di dinding beristirahat. Bagaimana makan tidak gemuk, wajahku sudah seperti bakpao. Van Han mencubit pipinya yang cabi, lemak ini muncul setelah masuk alam liar. Kamu pas sekali, terlalu kurus malah tidak cocok. Kata Liu Yetu. Gadis agak cabi terlihat manis, membuat orang ingin mencubit. Benar, mencubit terasa nyata. Sop Hong terkekeh, spontan mencubit pipi gadis itu. Wajah Van Han memerah, buru-buru menepis tangannya, cemberut, aku curiga wajahku bengkak karena kau cubit. Mata cerah Liu Ye mau melebar kaget. Ah? Jadi ini juga efek fisioterapi. Ia menunduk melihat dadanya. Makin yakin, fisioterapi, itu manjur. Liu Yetu berkedut, menutupi wajah tak ingin melihat ulah adiknya. Bab 416, musim dingin berlalu. Pagi hari, masih di dalam kantung tidur bulu, Sop Hong perlahan membuka mata. Dia menoleh, melihat gadis yang memeluknya saat tidur, bibirnya melengkung, lalu dia dengan hati-hati membaringkannya lurus dan bangun dari ranjang tanah. Mengenakan sepatu bulu kelinci, perintah bergema di kepalanya, tandai. Layar simulasi muncul di depan matanya, angka 18 bersinar. Itu berarti mereka telah bertahan di alam liar selama 76 hari. Waktu berlalu begitu cepat. Bisik Sop Hong. Dia duduk di dekat perapian di dinding, menyalakan api lagi, nyala api mengusir dingin. 15 hari telah berlalu sejak Ngotin Nguyet dan T6 Din pergi. Dalam waktu itu, Sop Hong menerima 2 paket 7 hari. Kecuali 2 dengan ramuan penguat tulang, 4 lainnya sepele. Kali ini, penguatan jatuh pada tulang lengan kiri dan tulang paha kanan, memaksanya menahan rasa sakit lagi. Dia berdiri, mendorong pintu kayu, melangkah ke halaman, merasakan udara dan bergumam, hari ini sepertinya tidak terlalu dingin. Pulau itu sudah 7 atau 8 hari tanpa salju, angin dingin lebih lemah. Berdiri tegak, dia menatap awan dan berbisik, mengapa langit tampak aneh? Dia bingung, musim dingin baru berlangsung kurang dari 2 bulan, mungkinkah berakhir? Setelah lama menatap, dia menyimpulkan musim dingin akan pergi. Masuk ke ruang budidaya, dia melihat sayuran liar hijau subur, daunnya menggantung menutupi saluran bambu. Mereka tumbuh lebih cepat dari yang bisa dimakan. Di sisi jamur, jerami terangkat, serbuk gergaji menumbuhkan jamur padat. Dalam beberapa hari, semuanya bisa dimakan. Kita harus menanam secara bertahap, terlalu banyak. Sop Hong tersenyum pahit. Beberapa jamur sebesar kepalan tangan anak, sedangkan jamur lemak ayam tampak lebih baik, beberapa sudah bisa dimakan. Van Han dan saudari Liu sudah bangun, mencuci bersama. Setelah mencuci muka, Van Han bertanya, Sop Hong, apakah hanya aku, atau hari ini tidak terlalu dingin? Ya, jauh lebih hangat.
Sop Hong mengangguk, mungkin musim dingin benar-benar berakhir. Sop Hong, karena hangat, bagaimana kalau kita keluar hari ini? Tanya Liu Yemong, mengatakan sudah lebih dari 10 hari mereka tidak meninggalkan tempat persembunyian. Keluar? Sop Hong mengernyit, memiringkan kepala. Kemana? Tanya Van Han. Ke pantai, sudah lama tidak pergi. Jawabnya lembut. Kalau begitu aku siapkan sarapan. Liu Yemong dengan gembira menyimpan barang-barangnya dan sibuk di perapian. Hampir 1 jam kemudian, setelah sarapan, mereka berkemas dan mengikuti Sop Hong menuju pantai. Naiki motorku kecil di dalam hati, tidak akan pernah macet. Nyanyi Liu Yemong, pergi keluar adalah kegembiraan baginya. Lagu ini cukup menular. Tawa Sop Hong, ikut bersenandung. Liu Yetu mengatupkan bibir, menatap drone di atas. Di ruang pengamatan, Hamin dan yang lain menonton siaran langsung. Bagus. Ngotin Nguyet melihat kelompok bahagia di layar, merasa rindu. Dia berdehem, bernyanyi pelan, naiki motorku kecil di dalam hati, tidak akan pernah macet. Tin Nguyet, nadamu salah. Hamin tertawa. Ngotin Nguyet terdiam, pikirannya dipenuhi versi Liu Yemong, yang asli terlupakan. Dia berpikir, saat dia kembali, aku harus mengajarinya dengan benar. T6 Din menatap sosok akrab di layar, senyuman langka di bibirnya. Dingin akan berlalu, tapi waktu santai tidak lama. Gumam Fuong Lam. Ya, hanya tersisa 23 kelompok, jumlahnya sedikit. Keluh Hamin. 76 hari telah berlalu, 3/4 peserta tersingkir. Mata gelap Ngotin Nguyet berkilau, dia bertanya sambil tersenyum. Guru Fuong, di antara 23 kelompok, mana yang paling mungkin bertahan sampai akhir? Bibir Fuong Lam bergerak, dia menjawab dengan serius, Sop Hong dengan saudari Liu, Jugan Han Tan Ngok dan Tran Chi Hai. Ya, 3 besar harus dari mereka. Dia mengangguk. Tin Nguyet, kelompok mana yang kau pilih? Tanya Hamin penasaran. Hehe, tentu saja Sop Hong dengan gadis kecil, dan saudari Liu. Jawabnya cepat. Kita berpikir. Mirip, mari kita lihat siapa yang bisa bertahan sampai hari 287. Tutup Hamin. Bab 417, Hidangan Eutrematenue. Salju musim panas di pantai telah mencair. Liu Yemong melangkah maju, menunduk melihat pantai berbatu yang dulu tertutup. Suhu berubah terlalu cepat. Sop Hong berbisik, biasanya matahari terasa lemah, hari ini hangat. Pulau ini sungguh aneh. Liu Yemong bergumam. Ayo ke sana, mungkin ada pantai berpasir lain. Sop Hong menyarankan pelan. Ke arah itu tampaknya rawa asin. Van Han berkata serius. Kita harus berjalan di sepanjang pantai, bukan ke rawa. Sop Hong menasihati. Itu lebih baik. Van Han menghela napas lega. Mereka berempat berjalan ke kiri, menuju tenggara. Jalannya sulit, salju dan ranting di mana-mana. Ini lebih sulit daripada berjalan di hutan. Liu Yetu bergumam, menebas ranting sambil menjaga keseimbangan di batu tersembunyi. Memutar begini menghabiskan banyak tenaga. Sop Hong berkata pelan, menunjuk ke hutan. Mari kita masuk dan memutar lewat dalam. Baiklah. Mereka menjawab bersama, hati-hati mengikutinya. Setelah lebih dari 20 menit, mereka menemukan lagi garis pantai. Itu lereng, tidak ada pantai. Van Han menatap ke bawah, ombak menghantam tebing licin. Hati-hati, jangan terlalu dekat. Sop Hong menariknya menjauh. Aku akan hati-hati. Van Han menjulurkan lidah, lututnya gemetar. Mari jalan sedikit lagi, kalau tidak ada apa-apa kita kembali. Sop Hong menggenggam tangannya saat berjalan. Karena penasaran, Liu Yemong berseru. Ah, Sop Hong, apa tumpukan hitam itu, kotoran dan air seni? Dia menunjuk ke semak bersalju dengan tumpukan gelap dikelilingi jejak. Itu kotoran dan air seni babi hutan, masih segar pagi ini. Sop Hong memeriksa. Dari ukurannya, babi ini besar, lebih besar dari yang kita buru dulu. Pemburu bisa menilai dari kotoran dan jejak. Ah, mirip coklat hitam.
Liu Ye mau meringis, menendang salju menutupinya. Jangan bandingkan begitu lagi. Liu Yetu menahan diri, memikirkan coklat. Oh, apa ini? Liu Yemong berjongkok, menggali pecahan hijau dari tanah. Biar aku lihat. Sop Hong mengambilnya, terkejut. Eutrematenue, apa itu? Van Han bertanya ingin tahu. Tanaman ini juga disebut mustard gunung, ramuan salju, atau bayam dingin. Di pasar dunia sangat berharga, hanya tumbuh di iklim terbatas, maka harganya mahal. Kaya nutrisi, meningkatkan imun, memiliki sifat antibakteri, anti kanker, dan antioksidan. Banyak orang keliru dengan mustard atau lobak, tapi berbeda. Mustard berasal dari biji yang digiling, pedas kuat, membuat orang menangis. Lobak murah, biasa dipakai sebagai bumbu. Dibandingkan dengan lobak, Eutrematenue lebih lembut, halus, rasanya cepat hilang tapi meninggalkan aroma manis. Mungkin ini varian, rusak karena embun beku tapi terawetkan oleh dingin. Sop Hong menduga, menggigit sedikit. Periksa salju di sekitar, lihat apakah ada lagi. Dia menyimpan sisanya. Meski ada yang digigit babi hutan, setelah dipotong tetap bisa dimakan. Kalau kita temukan lagi, kita punya bumbu tambahan. Van Han berkata bersemangat, mencari jauh dari tempat kotor. Kalau ada ikan akan lebih baik. Sop Hong bergumam melihat laut. Ketemu, ada banyak akar di sini. Liu Yemong berseru, menyapu salju dan memperlihatkan umbi Eutrematenue, daunnya kering, hanya akar tertanam. Bab 418, Makanan Laut Neraka. Mungkin ini Eutrematenue, rasanya pedas menusuk jadi tidak enak. Suop Hong terkekeh, teringat penciuman dan naluri babi hutan, pasti mereka akan menggali semua untuk makan. Tapi karena tanaman ini terlalu pedas, dia menebak babi hutan meninggalkan salju di sini. Lihat aku cabut semua. Liu Yimeng menyingsingkan lengan, dengan pisau militer menggali tanaman. 8 batang, cukup untuk sementara. Van Han tersenyum gembira, memasukkan ke keranjang bambu, sudah memikirkan makan malam. Di sini ada beberapa lagi. Liu Yitu berbisik, memperlihatkan lebih banyak di bawah salju. Cabut semua. Liu Yimeng berteriak bersemangat, membantu menggali. Mereka habiskan hampir setengah jam, panen cukup banyak. Sepertinya sudah habis. Van Han menggeser salju, semua bagian sudah dibersihkan, tersisa tempat coklat hitam. Dengan ramuan penguat tubuh tingkat menengah, kekuatannya naik jadi sekitar 800 pon, lalu 3 ramuan tulang menambah hampir 100 lagi. Segera kita akan temukan pantai, menangkap ikan tidak sulit. Suop Hong berbisik, berdoa sedikit keberuntungan untuk variasi makanan. Jangan pergi ke dasar laut. Van Han memperingatkan tegas. Denganmu mengawasi, mana berani. Suop Hong tertawa, merangkul bahunya sambil berjalan. Kau membuatku terdengar galak. Van Han memerah, melirik, lalu menggenggam tangannya yang kuat. Ganas, tikus kecil ganas. Dia menggoda. Kau tikus ganas. Dia manyun. Saudari Liu di belakang meringis, merinding meski hangat, jelas melihat kemesraan. Aku tidak tahan, mundur dulu, nanti kembali. Anjing jomblo kena 10.000 damage kritis. Astaga, makanan anjing jatuh dari langit, tidak siap. Kemesraan begini, tidak merasa bersalah? Tak sangka Suop Hong serius begitu, tapi aku suka sisi ini. Lebih 20 menit kemudian, pandangan terbuka, garis pantai jarang pohon. Tidak ada pasir, hanya batu. Suop Hong berhenti, menunduk. Di bawah terbentang pantai berbatu luas, banyak karang aneh, pasang masih rendah pagi ini, banyak batu kering. Dari atas terlihat banyak kolam pasang berbagai ukuran. Kita turun? Liu Yimeng bertanya pelan. Ya, cari jalan, kolam itu mungkin ada ikan. Dia mengangguk, menatap tebing. Suop Hong, sini ada jalan. Liu Yimeng melambai. Di sampingnya tebing miring, batu menonjol jadi pijakan. Suop Hong buru-buru datang, melihat ke bawah. Aku turun dulu, kalian ikuti hati-hati. Dia instruksi. Ya, hati-hati.
Van Han berbisik. Mengerti? Dia hati-hati turun, berhenti di tonjolan batu, melambaikan tangan, turun. Van Han, kau dulu. Liu Yitu berkata lembut. Baik. Van Han turun, Suo Pong menahan sampai aman. Tebing hanya 7 atau 8 meter, tapi butuh hampir 20 menit sampai pantai. Hati-hati, batu licin. Suo Pong memperingatkan, sering terendam laut. Mengerti? Para gadis menjawab. Lihat sana, kolam itu mungkin ada ikan. Dia menunjuk dekat laut, segera tertutup pasang. Dia ingin segera menjelajah. Suo Pong melangkah di batu, banyak kerang menempel, paling banyak tritip angsa, kadang siput batu. Semoga dapat ikan. Dia bergumam, menemukan tritip tanda air bagus, ikan bersih. Tritip, disebut siput cakar anjing, ujung runcing mirip cakar, dari situ namanya. Hidup di laut bersih, berkelompok di celah batu. Di barat disebut makanan laut dari neraka, tanda rasanya enak. Di TV bilang tritip enak, aku ambil beberapa. Kata Suo Pong. Memang lezat, aku pernah coba. Liu Yimeng mengangguk bersemangat, jongkok dan congkel. Aku ke depan, jangan menyebar. Dia mengingatkan, menuju air. Baik. Van Han jongkok, congkel siput batu, menyiapkan makan malam. Bab 419, Sashimi. Pantai berbatu dengan terumbu yang terhubung membentuk kolam pasang ketika laut surut. Sop Hong berjongkok di depan satu, melihat air jernih yang menunjukkan segalanya. Kosong. Ia merapatkan bibir, berdiri, pindah ke kolam lain. Ada yang kecil seperti telapak tangan, ada selebar beberapa meter, dan di depannya ada kolam besar. Ia berhenti, membungkuk, tersenyum. Keberuntungan masih menyertaiku. Di kolam selebar 4 meter berenang seekor ikan hampir setengah meter, yang panik dan mengeruhkan air. Sop Hong melepas sepatu kulit kelinci, lalu celana bulu, menggulung kaki dan masuk hati-hati. Masih dingin. Ia bergumam, air mencapai lututnya. Ia mengernyit, menggulung lengan, membungkuk, mata menatap air keruh, menunggu diam. Tanpa ragu, ia memasukkan tangan, meraih tempat yang dihitung. Air terciprat, tangannya menggenggam kepala dan ekor ikan, menangkapnya. Kolam hanya sebesar ini, mau lari kemana? Ia tersenyum, menatap ikan, yakin ada sashimi malam ini. Ah! Liu Ye mau mendengar suara, berbalik, berseru. Sop Hong, kau tangkap ikan? Ah, tangkap ikan? Van Han dan Liu Yetu berdiri bersama, terkejut, menjatuhkan kerang ke keranjang dan berjalan hati-hati. Hati-hati, jangan terpeleset. Sop Hong cepat mengingatkan. 3 gadis itu penasaran. Ikan apa ini? Besar sekali. Ikan mas laut, bisa jadi sashimi. Ia menjawab sambil tersenyum. Ikan mas laut berbeda dari air tawar, lebih besar, terbagi putih dan hitam, biasanya 30–40 cm. Yang putih punya punggung coklat hijau, perut putih, sisi berbintik hitam. Yang di tangannya putih. Biar aku yang iris sashimi. Van Han berkedip, memotong ikan mudah baginya. Sashimi lahir di negeri pecinta kuliner, lalu menyebar ke Futang dan daerah lain, jadi populer di sana. Ahli menyarankan masak ikan untuk bunuh parasit, karena semua ikan membawanya. Jika dimakan mentah, harus dibekukan di bawah -4 derajat. Simpan dulu di kolam, nanti ambil. Sop Hong berkata pelan, bertelanjang kaki ke tebing. Hati-hati, pakai sepatumu. Van Han mengingatkan. Tidak, kakiku basah, pakai malah bau. Ia menjawab, menemukan kolam tinggi dan menaruh ikan. Ia berdiri, berjalan ke pantai mencari lagi. 3 gadis mengikuti penasaran, tapi setelah 4–5 kolam, tak ada lagi, hanya menemukan kaleng di celah. Kenapa ada kaleng di sini? Ada orang datang? Liu Yemong terkejut. Pasti terbawa pasang, laut penuh sampah. Sop Hong berkata, memasukkan kaleng ke keranjang, memikirkan gunanya. Laut penuh sampah, Pasifik saja 350.000 km persegi.
Sopong, untuk apa kaleng itu? Liu Yemong bertanya. Sangat berguna. Ia tersenyum. Kaleng bukan asli sini, boleh dibawa? Aturan? Fan Han berbisik. Aturan tidak sebut, jadi tidak. Ia mengernyit, menatap drone seolah menjelaskan. Guru Ha, ini tidak langgar aturan? Ngotin Nguyat bertanya. Tidak, kaleng di bawah laut, aturan tak larang. Hamin menggeleng. Bagus. Ngotin Nguyat lega. Tapi apa guna kaleng itu? Fuong Lam heran. Dengan pikirannya, banyak guna, dia bahkan buat semen dari abu. Ngotin Nguyat tersenyum. Tunggu saja, mungkin dia beri kejutan. Hamin menutup. Cari lagi, air pasang naik cepat. Sop Hong mengingatkan. Ya. 3 gadis menjawab, kembali mengumpulkan kerang untuk pesta malam. Mereka menunggu hampir 1 jam, air sudah menutupi setengah pantai, setengah jam lagi akan tenggelam. Bab 420, Lobak Pedas. Pantai berbatu memiliki hampir 100 kolam pasang. Mereka menjelajahi sekitar 7 bagian, sisanya terendam laut. Sop Hong menjatuhkan kerang ke keranjang bambu, lalu memanggil gadis-gadis. Ayo, bereskan lalu naik. Baik. Fan Han menjawab, mencabut siput terakhir dan melemparkannya. Masih banyak di sana. Liu Yemong berdiri, mengusap pinggangnya yang sakit. Nanti saja, ini sudah cukup. Fan Han tersenyum, keranjang setengah penuh siput, kerang, dan kepiting besar terikat rami. Mereka membawa keranjang di sepanjang tebing, menangkap ikan di kolam. Naik dulu, aku menahan dari bawah. Sop Hong menyingkir, membiarkan 3 gadis memanjat, siap membantu bila terpeleset. Mereka hati-hati memanjat, lalu Liu Yemong, lalu Fan Han, terakhir Sop Hong. Setelah lebih dari 20 menit, mereka kembali selamat ke pantai bersalju 537, lalu beristirahat. Hasil panen hari ini melimpah, malam ini kita makan ikan segar, luar biasa. Liu Yemong tersenyum melihat ikan di keranjang. Baik. Ia berdiri, menutup ikan dengan salju. Tekan salju rapat. Sop Hong menjelaskan, itu mengusir udara, menjaga dingin. Baik. Ia mengangguk, menekan keras, ikan berhenti bergerak. Oh. Liu Yetu mengernyit, adiknya terlalu kuat. Ia bertanya, apakah kau menekannya mati? Tidak tahu. Liu Yemong mengaku, ikan diam. Tidak apa, mati lebih mudah. Sop Hong tertawa, melambaikan tangan. Mereka beristirahat sekitar 15 menit, lalu kembali melewati salju, hasil tangkapan sudah cukup. Setelah 1 jam setengah, perkemahan muncul. Bersihkan ikan dulu, lalu bekukan lagi. Sop Hong melepas tudung kulit serigala dan menggantungnya. Baik. Fan Han menjawab. Ia membersihkan keranjang, mengeluarkan ikan, mengambil pisau dan air, lalu masuk. Siput untuk sup, sisanya kita kukus. Liu Yemong merencanakan masakan. Sop Hong tersenyum, mencari ramuan. Makan ikan mentah hanya dengan dingin tidak aman, ia ingin bumbu herbal. Tak lama ia menemukan ramuan, duduk di dekat api, menumbuknya. Bersama Fan Han, mereka melapisi ikan dengan pasta herbal, membunuh parasit dan menjaga rasa. Simpan sashimi untuk malam, aku masak sup siang. Fan Han berkata, menaruh panci di atas api. Ia membersihkan siput, menambahkan rumput laut dan tiram. Setelah lebih dari 10 menit, sup besar siap. Fan Han makan siput, lalu mengangkat mangkuk ke kamera. Tersenyum, sangat segar, Kakak Tin Nguyet, Kakak Enam Din, mau? Liu Yemong memutar mata, memasukkan tiram, bergumam, ya, masih banyak, cepat makan. Di ruang pengawas, Ngotin Nguyet manyun, aku ingin makan, kalian jahat, menggoda aku begitu. Suaranya seperti adik kecil, bukan bintang. T6 Din mengatupkan bibir, air liur menetes. Fuong Lam juga mengatupkan bibir, menyarankan, pesta seafood malam ini? Baik, jika Guru Fuong mengundang, tentu kita pergi. Ngotin Nguyet menjawab, nakal di matanya. Mulut Fuong Lam berkedut,
Tapi ia mengangguk tenang. Aku traktir, makan bebas. Terima kasih, Guru Fuong. Ngotin Nguyen tersenyum. Hamin menutup mulut, menahan tawa. Kakak Enam Din, kau juga ikut? Ngotin Nguyen bertanya riang. Ya. T6 Din mengangguk. Waktu cepat berlalu, matahari tenggelam di barat, cahaya redup, langit gelap. Van Han memegang akar Eutrema tenue dan bertanya, harus kupas? Tidak, kulitnya penting. Sop Hong menghentikan, menjelaskan. Kepedasan ada di akar dan kulit, mengupasnya mengurangi. Rasa pedas mudah hilang, harus digiling dan langsung dimakan. Begitu rupanya. Van Han mengangguk. Cuci, buang kotoran, lalu giling jadi pasta. Sop Hong membimbing. Setelah menggiling, potong beberapa kali, akan lebih lengket, lebih harum, lebih pedas. Mengerti. Van Han mengangguk, lalu ke api menyiapkannya.